kita sama nih bos. Aduh. Jaket kita sama guys. Ini apa lu? Kalau kita seandainya tadi turun di Janji itu jam 9 pagi atau jam mungkin ya setengah 10-an lah paling lambat. Ya mungkin kita sampai aja ke Banjarmasin cuy. Tapi kalau kita berangkatnya ini jam setengah 12, kacau bos ke Banjarmasin bos. Panas menggantang bos. Males menujunya cuy, males. Karena panas
Ini adalah channel Malpes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan berangas, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Inilah Into the Night season 1 episode 3. Di episode 3, terpesawat sudah terbang di udara. Tampak Matthew yang tengah memeriksa kaca jendela yang retak akibat tembakan dari si ketiga penjahat. Matthew agak ragu apakah kaca itu bisa bertahan, mengingat mereka sudah terlanjur lepas landas. Tapi ya bismillah aja dulu. Dan saat ini sepertinya Yakub lumayan merasa bersalah karena sudah meninggalkan Gabi. Matthew pun menenangkan Yakub bahwa itu bukanlah kesalahannya. Di sisi lain, Ayaz dan Dominic tampak cukup akrab. Orang lain yang melihat mungkin akan salah mengira dan berpikir keduanya adalah ayah dan anak. Ayaz kemudian menawari bocil itu sebuah jeruk, tetapi Dominic berkomentar jeruk tersebut terasa seperti kapur. Saat Ayaz ikut mencobanya, iya juga ya dong, rasanya kok kayak gini, ungkap Ayaz. Tak lama, Eliza datang dan langsung menegur Ayaz untuk tidak dekat-dekat dengan anaknya. Ayaz mungkin hanya bermaksud bersikap ramah, namun wanita itu salah paham dan malah mengira Ayaz sedang tebar pesona. Di sini raut wajah pria itu langsung berubah kebingungan. Kenapa sih bapak satu ini? Gumamnya. Dan saat ini terlihat Matthew meminta agar Rick duduk di samping jendela yang retak untuk mengawasinya, agar mereka bisa mengantisipasi jika terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Rick tentu menolak karena takut. Bang, kau mau aku tersedot keluar kalau kacanya pecah? Ungkap Rick. Namun Matthew meyakinkan kalau jendela tersebut aman. Di situ Terenzio mulai muak. Menurutnya, Matthew bukan pemimpin mereka yang bisa seenaknya mengambil keputusan. Terenzio juga mulai menyalahkan yang lain hingga membuat orang-orang pun merasa kesal kepadanya. Tiba-tiba suara Horst menghentikan pertengkaran mereka. Radio pesawat sudah bagus. Horst mengatakan bahwa mereka mendapatkan sambungan radio dari pesawat lain. Tetapi Horst salah. Seorang dari seberang sana mengatakan bahwa mereka berada di bawah perairan, bukan di pesawat lain. Lokasinya adalah di Hawaii. Lebih tepatnya di Mars Pier, yaitu suatu tempat yang memiliki fasilitas bawah air yang berfungsi sebagai tempat latihannya para astronot. Orang itu mengatakan bahwa sepertinya air bisa menahan radiasi sinar matahari atau apapun yang menyebabkan bencana ini sehingga mereka kini masih bisa selamat. Orang tersebut dengan senang hati akan menerima Matthew dan kawan-kawan jika ingin bergabung ke sana, karena fasilitas Mars Pier mereka muat untuk 100 orang. Di ruang kokpit, Matthew pun berbincang dengan Sylvie. Matthew sepertinya memutuskan untuk menerima tawaran dari orang di Mars Pier itu. Ia akan membawa pesawat mereka menuju ke Hawaii. Bang Matthew, Hawaii itu cukup jauh dan kita harus menuju ke selatan, bukan barat. Apakah kita akan tiba di Hawaii sebelum matahari terbit? Tanya Sylvie. Tenang, aku bisa menerbangkan pesawat kita lebih tinggi agar kita bisa lebih cepat sampai ke sana. Jelas Matthew. Meski begitu, Sylvie masih cukup ragu. Ditambah mereka tidak tahu orang seperti apa yang menanti mereka di sana. Mendengar itu, Matthew tampak emosional. Kita harus mengambil kesempatan ini karena kita bisa mati kalau terus terbang tanpa tujuan yang jelas. Ngerti gak sih? Bentak pria itu. Sesaat kemudian, Matthew tersadar dan langsung meminta maaf. Semua tekanan emosional dan tanggung jawabnya sebagai seorang kapten pesawat membuat Matthew tak bisa berpikir jernih. Sylvie bisa memakluminya. Ia pun menyarankan agar Matthew beristirahat, tetapi pria itu menolak. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah kursi penumpang. Awalnya Matthew berniat mengeceknya, tapi Sylvie menahan dan mengatakan biar dia saja yang pergi. Sylvie langsung ke belakang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Laura lalu menjelaskan jika Terenzio menahan semua persediaan makanan mereka. Terenzio pun buka suara. Pria itu
diam, tapi itu untuk demi keselamatan mereka bersama. Untungnya semua orang sependapat dengan Matthew. Tout système important qu'on va perdre Wah, Kevin. doit être coincé. Kini pesawat Matthew sudah berada di ketinggian 40.000 kaki dari atas permukaan laut. Matthew berpikir rencananya akan berjalan dengan mulus dan beranggapan si Didi mungkin sudah membeku kedinginan. Hanya tinggal menunggu waktu sampai si Didi pingsan dan terjatuh. Namun sesuatu di luar dugaan terjadi. Karena ketinggian pesawat mempengaruhi tekanan udara, retakan pada kaca jendela pesawat perlahan membesar. Dan tak ada yang menyadarinya. Di saat itu Terenzio malah kembali menimbulkan masalah. Dia tampak menghalangi Inez yang hendak mengambil air minum. Tak hanya itu, dia juga menjegal kakinya sampai gadis itu terjatuh. Inez tentu saja meledak marah dan tidak terima. Gadis itu tampak memarahi Terenzio dan memaki Rick yang berada di samping Terenzio karena Rick ikut membela Terenzio. Saat itu juga, tanpa sengaja Laura melihat retakan di kaca jendela pesawat yang sudah membesar. Saat Laura berteriak, itu sudah terlambat. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah... Pesawat langsung kehilangan keseimbangan dan Matthew tentu saja berusaha mengendalikannya sembari menurunkan ketinggian pesawat. Keadaan di ruang kursi penumpang tampak sangat tidak terkendali. Inez terjatuh dan pingsan. Untungnya di sana ada Yakub yang gercep segera turun tangan untuk menutup jendela pesawat yang bocor itu. Hal itu berhasil membuat pesawat kembali aman dan normal lagi. Ditambah Matthew sekarang sudah menurunkan ketinggian pesawatnya. Tadi itu menegangkan sekali. Beberapa saat kemudian, Matthew dan Terenzio tampak saling menyalahkan. Gara-gara kamu loh Matthew ini semua. Tadi kamu bilang aman, kamu bohong, kata Terenzio. Matthew menjawab, iya tadi memang aman bro sebelum ada si tentara jahat di ruang roda pesawat. Terus si Rick itu udah kutugasin buat mengawasi kaca jendela malah kemana coba itu? Ungkap Matthew. Bang, untung aja gua gak di situ, kalau gak udah di alam baka gua sekarang, protes Rick. Sementara itu Inez yang pingsan sudah kembali tersadar. Gadis itu langsung mendapat pertolongan dari Laura. Karena Inez tadi saat orang-orang pakai masker oksigen, dia enggak karena pingsan. Lalu bersamaan dengan itu Eliza tampak sangat panik saat mengetahui selang oksigen milik Dominic terlepas dan sepertinya tersedot keluar dari kaca jendela. Dominic tampak sangat kesulitan bernafas tanpa selang oksigen miliknya. Melihat hal itu, Ayaz tak tinggal diam dan mencoba membantu. Namun, Horst cukup terkejut melihat Ayaz memiliki sebuah pisau, padahal petugas bandara pasti mengecek dan memastikan para penumpang yang akan naik pesawat tak membawa senjata tajam. Kok bisa Ayaz bawa pisau? Tapi Ayaz beralasan pisaunya itu ia dapatkan saat berada di Skotlandia. Dengan terampil dan cekatan, Ayaz berhasil membuat selang oksigen baru untuk Dominic dan menyambungkannya dengan alat oksigen milik Dominic. Eliza tampak sangat lega. Namun wanita itu masih enggak mengucapkan terima kasih kepada Ayaz. Matthew lalu memberikan pengumuman kepada mereka tentang tujuan mereka ke tempat perlindungan di Hawaii harus dibatalkan. Karena dengan ketinggian pesawat yang rendah, mereka tidak bisa melaju cukup cepat dan tidak bisa sampai ke Hawaii sebelum pagi. Dengan terpaksa, mereka harus memutari bumi satu putaran dulu untuk bisa mencapai Hawaii tanpa harus mengalami waktu siang. Ya, mereka harus muter kan mereka harus menghindari matahari itu. Le chalumeau ne bouge pas tant que les choses n'ont pas changé. Demande-leur si on devrait aller chercher ce type et s'en débarrasser. Non. Toutes les décisions, on les soumet à vote. Lalu tiba-tiba saja alarm kembali berbunyi, menunjukkan ada sesuatu yang tak beres pada sistem hidrolik pesawat.
Tentu saja, si Didi masih ada di sana. Mereka tak bisa melakukan rencana seperti sebelumnya dikarenakan kebocoran pada jendela pesawat. Tidak ada cara lain, mereka harus mengeluarkan tentara menyebalkan itu dengan cara paksa. Kembali terjadi perdebatan saat Terenzio menolak memberikan alat obor las. Padahal alat obor las itu adalah untuk membuka paksa ruangan roda pesawat. Tapi Terenzio hanya menginginkan agar Matthew menyetujui untuk memberlakukan sistem demokrasi dan kerjasama antar para penumpang di pesawat. Itu hanya syarat yang mudah, Bang Matthew. Ayolah, desak Terenzio. Akhirnya Matthew pun mau menyetujui hal itu. Dan untuk melakukan itu pun dilakukan dulu pemungutan suara. Setelah semuanya setuju, Terenzio bahkan menawarkan diri untuk ikut bersama Yakub dan Ayas ke bawah untuk menyingkirkan si Didi. Untuk menuju ke ruang roda pesawat, tidak ada jalan akses. Makanya mereka harus membuat jalan sendiri dengan melubangi bagian pesawat menggunakan obor las. Alors, j'insiste. Allez-y. Di ruang kokpit, Sylvie menyarankan Matthew agar mereka mendarat di Alaska karena di sana adalah tempat yang paling terdekat mengingat mereka harus segera memperbaiki jendela pesawat. Dan Matthew menyetujui hal itu. Tak lama kemudian Laura datang dan meminta Matthew agar menerbangkan pesawat lebih rendah. Sebelumnya, Laura telah berbincang dengan Eliza tentang kondisi Dominic yang menderita penyakit fibrosis sistik, yaitu penyakit yang mengganggu paru-paru dan pencernaan. Dominic cukup kesulitan dengan ketinggian pesawat saat ini. Laura merasa prihatin dan meminta Matthew untuk menurunkan ketinggian pesawat. Namun Matthew menolak karena hal tersebut hanya akan semakin memperlambat perjalanan. Selain itu mereka juga harus menghemat bahan bakar. Karena tak berhasil membujuk pria itu, Laura kemudian meminta Sylvie untuk meninggalkan mereka berdua. Bang Matthew, gimana kalau anakmu ada di posisi seperti itu? Tanya Laura. Aku tidak punya anak, aku dan istriku menikah terlalu tua, jawab Matthew dengan santai. Tapi kamu tahu tidak, pramugari bernama Chloe sedang mengandung anak kamu loh, ungkap Laura. Matthew cukup terkejut mendengarnya. Laura mengetahui itu karena Gabi sempat menghubungi Ines melalui Instagram. Ya, Ines adalah seorang selebgram. Kepada Ines, Gabi membeberkan bahwa Matthew bukanlah pria terhormat. Mungkin Gabi dendam karena sudah ditinggalkan. Tapi Laura tahu meskipun Matthew bukanlah pria terhormat, Matthew tetap orang yang baik. Jadi please bang, turunkan ketinggian pesawat untuk Dominic. Mendengarnya, Matthew pun luluh dan menuruti permintaan Laura. Singkat cerita, Yakub dan kawan-kawan berhasil membuat celah menuju ruang roda pesawat. Namun setelah dibuka, mereka bertiga tak bisa melihat apapun. Di ruangan itu benar-benar sangat gelap. Lalu tiba-tiba saja si Didi muncul berusaha merebut senjata Terenzio dengan menggigit tangannya. Untungnya Ayas dengan cekatan berhasil mengambil alih senjata tersebut dan langsung membunuh Didi dengan menembaknya beberapa kali. Sekarang masalah sudah terselesaikan dan mereka bertiga kembali naik ke atas untuk
Terpaksa Ayaz harus mengambil batu-batu zamrud itu dengan cara membedah perut si Abdul yang sudah mati. Meski Ayaz sudah mengaku, orang-orang tetap harus mengambil keputusan atas perbuatan Ayaz yang tetap saja itu merupakan kejahatan. Apalagi si Rick yang tampak sangat bersikeras ingin menahan Ayaz. Karena sejak awal Rick sangat tidak suka kepada Ayaz. Setelah orang-orang setuju, Rick pun memborgol dan mengikat Ayaz di ruang Apioni. Rick tampak puas dan berkata, rasain kau Ayaz. Itu the night, bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan borangan untuk Into the Night episode kali ini? Berikan penilaian ke Lapak apa itu? Ini adalah channel Malpes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, Bang Sam akan mencoba membahas alur film Snowpiercer, tapi yang versi movie-nya ya guys. Setelah membahas Snowpiercer versi series, saya jadi penasaran sama yang versi movie-nya. Seperti apa gerangan keseruannya? Apakah lebih seru dari seriesnya? Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer. Semuanya bermula dari upaya percobaan pemerintah dari seluruh negara di dunia untuk memerangi pemanasan global dengan melepaskan suatu bahan kimia bernama CW7 atau CW7 yang diluncurkan ke atas lapisan atmosfer. Pada awalnya ini berhasil. Dalam waktu 24 jam saja suhu bumi mulai menurun dan dingin. Akan tetapi suhu terus-terusan menurun hingga menyebabkan bencana besar, membuat bumi membeku sampai ke intinya. Karena penurunan suhu yang sangat ekstrim itu, dalam waktu singkat semua kehidupan di bumi pun musnah, lenyap. Singkat cerita, 17 tahun kemudian tepatnya. Garam. Ngapain di belakang? Apa? Apa? Hah? Waalaikumsalam. Mama? Tahu.
Ide aja, aku bilang. Kenapa?